salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester ganjil, yaitu bab 2 tentang norma dan keadilan, dengan submateri norma yang ada di masyarakat. Kita penting mempelajari materi ini karena berkaitan dengan cara berperilaku dan sikap kita sehari-hari di lingkungan masyarakat. Norma membuat hidup kita teratur dengan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan setiap individu sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Lalu apa saja sih norma yang ada di lingkungan masyarakat itu? Langsung saja simak penjelasan materi berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menanggapi, menghargai, memahami, dan melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi ini diambil dari bab 2, norma dan keadilan. Dengan submateri norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk satu kali pertemuan 15 menit. Yang akan dibahas yaitu pengertian norma dan macam-macam norma. Adapun pengertian norma yaitu manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan di hidup masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam norma. Yang pertama itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ciri-cirinya bersumber dari hati nurani manusia, bersifat lokal di suatu masyarakat tertentu, dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi di masyarakat tersebut. Sanksi dari norma ini seperti dikucilkan dari masyarakat, merasa malu, atau penyesalan secara batiniah. Contoh norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan yang banyak kita temui di masyarakat atau di wilayah Indonesia. Pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, mengembalikan hutang atau pinjaman dari orang lain, tidak mencuri barang milik orang lain, berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Berikut adalah contoh norma kesusilaan. Pertama, membantu orang yang membutuhkan, tidak mencuri milik orang lain. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma kesopanan: menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan orang lain, berpakaian dengan sopan dan santun. Berikut adalah contoh norma kesopanan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contoh norma agama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, tidak boleh rasis. Berikut adalah contoh norma agama, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sanksi dari norma agama seperti mendapat dosa, dihantui rasa bersalah, hidup menjadi tidak tenang, tidak dipercayai oleh orang lain.
Keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan balapan dengan kendaraan bermotor lain, yang tertulis dalam ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berikut akibat dari melanggar norma hukum. Dirazia oleh pihak yang berwajib dan juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk menguji pemahaman terhadap materi ini, jawablah soal berikut ini. Berikut adalah sumber referensi dari materi ini. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.